Halo semua, kali ini kita akan summary pelajaran DBS kita tentang bagaimana covenant yang Tuhan buat dengan manusia. Nah, sebelum kita masuk ke covenant yang Tuhan buat dengan manusia, kita lihat dulu pada mulanya yang membuat covenant itu adalah Bapa. Dan Bapa membuat covenant ini dengan anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Dan covenant itu namanya adalah Covenant of Peace atau rencana keselamatan. Dan keberhasilan daripada covenant inilah yang didemonstrasikan dengan Bapa membuat covenant dengan Adam dan Hawa dan keturunannya. Jadi, kalau misalnya anak Bapa tidak mau mati untuk manusia, gak akan pernah ada covenant yang Tuhan buat dengan manusia. Makanya sebelum kita bisa masuk ke covenant yang Tuhan buat dengan manusia, kita perlu lihat dulu asal mulanya covenant, yaitu covenant yang Bapa buat dengan anak Bapa. Dan covenant yang kita mau fokus bicarakan pada summary DBS hari ini adalah covenant yang Bapa buat dengan manusia berdosa atau dengan Adam dan Hawa dan juga keturunannya. Mari kita mulai dengan pengertian covenant dulu. Basically, pengertian covenant adalah perjanjian yang disetujui dua belah pihak, sehingga untuk mencapai keberhasilannya perlu berdasarkan persetujuan dari dua belah pihak ini. Dan covenant yang dibuat kepada manusia berdosa atau Adam dan Hawa, covenant ini juga diteruskan kepada keturunannya, asalkan kalau mereka memenuhi syarat. Jadi, covenant Tuhan ini hanya akan dipertahankan atau diteruskan dengan orang yang mau menerimanya, yaitu yang mau memenuhi syarat. Seperti contohnya, Tuhan gak akan teruskan covenant ini kepada Kain, karena Kain menolak. Nah, hal-hal seperti inilah yang bangsa Israel tidak mengerti, sehingga mereka bangga sekali dengan mereka adalah keturunan daripada orang-orang yang Tuhan buat covenant dengan mereka. Padahal covenant Tuhan itu berlaku hanya bagi yang memelihara covenant-nya atau yang memenuhi syaratnya. Sehingga kalaupun orang itu adalah keturunan daripada bangsa Israel atau keturunan daripada orang-orang yang Tuhan buat covenant dengan orang itu, tapi kalau mereka tidak mau memelihara covenant-nya atau mereka tidak memenuhi syaratnya, mereka sama saja seperti Kain. Jadi, covenant ini bukan hanya tentang karena Tuhan bikin perjanjian dengan saya, tapi covenant itu perlu dipenuhi syaratnya. Karena kalau nggak memenuhi syarat, orangnya pun akan diganti. Contohnya, bangsa Israel akan diganti dan covenant-nya akan diteruskan kepada orang lain, walaupun orang itu bukan orang Israel atau keturunan daripada bangsa Israel. Tapi kalau mereka memenuhi syarat, kepada mereka lah Tuhan akan pertahankan covenant-nya. Makanya dari sini kita bisa lihat bahwa Tuhan gak memilih-milih orang, karena ini berlaku untuk semua, asalkan mereka memenuhi syarat. Dan orang-orang yang memenuhi syarat ini, yang kepadanya lah covenant itu Tuhan teruskan, itu seperti Abraham, Ishak, Jacob yang akhirnya menjadi Israel. Tetapi kalau misalnya pun waktu Tuhan buat covenant dengan mereka dan mereka menolaknya, Tuhan gak akan tetap pertahankan covenant itu kepada Abraham, Ishak ataupun Jacob. Nah, sekarang kita mau masuk ke covenant-nya. Kita lihat covenant yang Tuhan buat dengan manusia ini, dalam hal ini adalah bangsa Israel. Syaratnya adalah kalau mereka bisa menurut 10 hukum. Jadi Tuhan berikan 10 hukum ini kepada mereka
Dan Tuhan berikan 10 hukum itu dengan pengetahuan bahwa bangsa Israel ini akan melanggar. Sehingga dengan Tuhan berikan 10 hukum itu, tujuannya adalah untuk membuat bangsa Israel sadar bahwa mereka tidak bisa menurut hukum. Nah, inilah alasannya kenapa 10 hukum itu diberikan kepada bangsa Israel, padahal bangsa Israel sudah jelas melanggar 10 hukum itu. Nah, tapi masalahnya waktu Tuhan mau buat covenant dengan mereka dengan syarat mereka perlu menuruti 10 hukum ini, dengan bangganya bangsa Israel ini jawab, "All the Lord had said we will do." Artinya dari jawaban bangsa Israel itu cukup mengungkapkan bahwa mereka tidak sadar akan kondisi mereka yang sebenarnya pelanggar hukum atau tidak bisa menurut hukum. Makanya Tuhan berikan 10 hukum ini untuk membuat bangsa Israel sadar akan kondisi mereka. Dan kenapa tujuan Tuhan adalah untuk membuat mereka sadar akan kondisi mereka yang tidak bisa menurut hukum? Karena kalau mereka sudah sadar, mereka nggak akan ulangi lagi perkataan mereka yang bilang, "All the Lord had said we will do." Karena sekarang mereka sudah sadar bahwa mereka tidak bisa menurut hukum. Dan dengan mereka sadar akan kondisi itu, Tuhan bisa tolong. Dan Tuhan tolongnya adalah dengan Tuhan memberikan statutes and judgment yang Tuhan berikan melalui Musa, dan Musa sampaikan ke bangsa Israel, di mana statutes and judgment itu adalah yang mendefinisikan 10 hukum, menjelaskan 10 hukum sehingga bangsa Israel diharapkan sekarang bisa mengerti bagaimana 10 hukum itu dan dengan kuasa Tuhan bisa menurut 10 hukum. Artinya, kalau kita sekarang lihat ke kondisi orang-orang di akhir zaman, kalau orang-orang di akhir zaman bilang bahwa statutes and judgment tulisan Musa itu sudah tidak diperlukan lagi, artinya mereka rasa diri mereka itu bisa untuk menurut 10 hukum, sama seperti bangsa Israel. Mereka rasa mereka kaya dan bisa menurut, dan mereka tidak sadar bahwa kondisi asli mereka adalah kondisi yang gak bisa bikin apa-apa.